Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinar Arek HR. Lanjut, kita akan membahas tentang mekanisme bagaimana menyusun atau mengembangkan sistem pengelolaan pegawai bertalenta atau mengembangkan talent pool. Kali ini rekan HR atau teman-teman SDM berada pada seri yang kedua. Mari kita simak. Seri kedua ini adalah hal yang sangat penting, yaitu terkait dengan talent development. Oke rekan SDM, masih ingat dengan pembelajaran kita di seri pertama, yaitu tahapan dalam mengembangkan sistem manajemen talenta. Kali ini bahasan kita masuk ke seri kedua, yaitu terkait dengan bagaimana talent development itu dikembangkan, di mana ada proses penting di sini terkait dengan menggunakan konsep 70-20-10 dan juga adanya proses mentoring. Baik, kita akan membahas hal penting dalam tahapan ini, yaitu membuat perencanaan pengembangan karyawan atau mengembangkan talent pool. Tahap yang paling penting di sini adalah teman-teman SCM sudah mempunyai informasi ataupun sistem bagaimana individual development plan atau rencana pengembangan individu yang didasarkan pada gap analisis pada tahap sebelumnya. Berangkat dari sana, maka kemudian disusunlah rencana pengembangan melalui pengisian form IDP atau Individual Development Plan. Data yang berikutnya penting diperlukan adalah adanya analisis kebutuhan pelatihan terkait dengan kompetensi-kompetensi tertentu yang sudah menjadi standar dan diharuskan itu menjadi menu utama pengembangan pegawai bertalenta. Berikutnya tidak kalah pentingnya adalah membuat perencanaan karir individu pegawai bertalenta. Ketika sudah diputuskan key position atau critical position, maka untuk mencapai langkah ke sana, tahapan antaranya adalah merancang karir individu seorang pegawai bertalenta akan diarahkan kemana. Tentunya itu harus didasarkan pada karir path atau sistem karir yang telah disusun sebelumnya oleh teman-teman SDM. Dan ini menjadi langkah penting, dua hal utama, yaitu melengkapi informasi implementasi talent pengembangan pegawai bertalenta melalui mengisi form Individual Career Plan dan Individual Development Plan. Ketika kita memanfaatkan atau menggunakan konsep 70-20-10, maka ada hal penting di sana, di mana 70% diantaranya kapasitas penugasan pegawai bertalenta adalah berbentuk assignment ataupun penugasan-penugasan real di lapangan. Disinilah peran dari seorang mentor, di mana dalam pengembangan itu kehadiran seorang mentor untuk memandu, mengarahkan, sekaligus juga mengevaluasi kinerja dan performance maupun kompetensi yang dicapai itu menjadi tugas utama, baik itu oleh mentor, bisa terdiri dari beberapa mentor, bisa mentor utama dan mentor pembantu, yang kemudian dikonsolidasikan oleh fungsi SDM terkait dengan record atau rekam jejak ketika pegawai bertalenta tersebut dikembangkan secara intensif. Nah, itu hal ketiga yang harus diperhatikan. Next yang harus diperhatikan adalah semua keputusan-keputusan harus didasarkan kepada dua hal untuk menyatakan apakah pegawai tersebut sudah siap atau belum atau masih perlu dikembangkan, yaitu adanya sebuah proses performance system dan bagaimana kompetensi itu diukur pertumbuhannya dalam pengembangan karyawan bertalenta tersebut. Sehingga kemudian infrastruktur proses pengembangan pegawai bertalenta di antaranya ini ada empat hal utama, adanya TNA dan untuk mengisi IDP, adanya career path untuk mengisi ICP, kemudian ada mentor ataupun pemandu untuk melakukan evaluasi dan memandu pengembangan, dan kemudian ada sistem untuk mengukur, yaitu performance dan kompetensi. Baik rekan-rekan semua, terima kasih untuk seri yang kedua ini.
kita sudah membahas tentang bagaimana talent development untuk pegawai bertalenta. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.